Shalom, selamat sabat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur, berterima kasih ya kepada Tuhan oleh karena segala pimpinan dan penyertaannya kita boleh kembali tiba di hari sabat ini dan itu memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa kita sudah satu sabat lagi lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan kembali berdiskusi, belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul besar itu pelajaran ke-6 asal-usul Abraham. Nah, apa yang akan dibicarakan? Kemana arah dari judul ini ya? Poin-poin apa yang kita bisa dapatkan nanti dari judul besar ini? Nah, untuk membahas itu semua, untuk mendapatkan poin-poinnya, pelajarannya, tentunya pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari pada sahabat ini ya sudah ada bersama-sama dengan kita di studio Hope Channel Borneo ini yaitu hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting ya. Beliau adalah salah satu pimpinan kita di daerah Kalimantan Kawasan Timur dalam bidang sekolah sahabat dan penginjilan pelayanan penginjilan perorangan ya. Selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat Pendeta Sagala, selamat sahabat pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Pendeta. Kita ini akan berbicara tentang asal usul Abraham ini ya. Bicara tentang asal usul ini saya pikir kita perlu belajar banyak ya supaya kita tidak kita tidak mendapatkan asal-asalan ya, yaitu dari mana kita berada gitu ya, khususnya Abraham yang kita akan bahas. Baik pemirsa Hope Channel Borneo, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang firman Tuhan, maka saya mengundang kita semua pada kesempatan ini untuk bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami akan belajar daripada firman-Mu, dari kehidupan seorang hamba Tuhan, Bapa orang yang percaya, Abraham. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, khususnya menjadi bagian hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting yang akan mengulas pelajaran kami pada sabat ini. Dan biarlah roh yang sama akan menguasai hati dan pikiran kami yang mendengarkan pekabaran ini, agar kami pun diberikan pemahaman yang baik, sehingga kami boleh belajar dari kehidupan Abraham sebagai seorang bapa yang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada, sebagaimana judul pelajaran sekolah sahabat yang sudah saya sampaikan tadi yaitu asal usul Abraham. Ya. Ayat hafalannya itu terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, ini pendeta agak lucu juga ini ayat ini ya. Jadi Tuhan memanggil Abraham, lalu Abraham ikut aja, padahal Tuhan nggak kasih tahu kemana dia mau berangkat. Ya kan? Jadi kalau sekarang ini pemirsa, kalau Anda disuruh, contohnya, Pendeta Fortin, ayo kamu, saya suruh pergi kamu, jalan dulu malam ini. Oh kemana? Itu pertanyaan yang wajar toh. Kemana? Loh ya udah jalan aja. Loh kok disuruh jalan nggak tahu tujuannya kemana? Kan nggak jelas ini kan. Ini hidup ini harus ada arah dan tujuan gitu ya. Tapi Abraham dikatakan dia taat gitu ya. Dia taat, dia memenuhi panggilan Tuhan, dia berangkat ke tempat yang ia tidak tahu kemana tujuannya gitu. Nah kalau kita baca ini Pak Pendeta, ternyata kata pergilah yang juga terkandung dalam ayat hafalan kita itu bahasa Ibrani itu leka ya, leka. Nah, mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan kepada kita apa makna dari leka atau pergilah ya dalam konteks kehidupan Abraham. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sagala dan pelajaran ini memang menarik ya. Jadi kalau judul tadi asal usul. Nah, kalau boleh mungkin kalau kita lihat asalnya ya sudah pasti Abraham anak Terah, begitu aja kan. Tapi pelajaran kita ini nanti akan mengingatkan kepada kita bagaimana perjalanan imannya, ya perjalanan iman. Tapi diawali dengan Kejadian pasal 12.
itulah tadi pendeta Sagala katakan leka. Dengan artinya adalah pergilah. Nah sekarang kalau mau dikatakan disuruh pergi, seperti tadi pendeta Sagala sudah sampaikan itu memang untuk sekarang kalau dengan pikiran manusia pergi kemana? Dan saya menggunakan apa? Nah kan begitu. Nah sekarang inilah yang menarik dengan kehidupan Abraham. Maka di Kejadian pasal 12 sebelum Abraham, ya masih Abram waktu itu. Nah tapi diambil menjadi ayat hafalan pelajaran ini karena iman Abraham taat. Nah inilah awal dari perjalanan iman Abraham yang sekarang lebih familiar kita kenal adalah bahwa leka pergilah. Bagi Abraham, dia tidak perlu tanya, dia tidak perlu cari informasi. Kalau kita sekarang mungkin cari di media, kalau saya pergi itu nanti kemana, cuacanya bagaimana, apa yang saya bawa, sarana yang bisa digunakan, tidak. Tapi itulah iman. Ya, menurut ayat hafalan kita ini bahwa Abraham tanpa bertanya-tanya ketika Tuhan katakan pergi, maka dia tinggal laksanakan. Jadi kalau kita lihat di sana di tempat dia tinggal, saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita ini mengatakan tempat itu sudah cukup enak bagi Abraham. Tapi begitu dia mendengar perintah Tuhan pergi, nah catatan pelajaran sekolah sahabat kita katakan Abraham selalu berpindah-pindah dan selalu menjadi pendatang. Itulah sebabnya ia juga disebut orang asing. Pergi, dia tidak akan menetap di satu tempat. Ketika Tuhan katakan pergi, dia pergi. Oh gitu ya pendeta ya. Berarti pertanyaan beberapa umat-umat Tuhan pada belakangan ini ya yang menyebutkan bahwa Abraham itu orang asing gitu ya. Dia orang asing padahal dia itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Berarti jawabannya adalah kenapa dia disebut orang asing? Karena seperti pendeta bilang tadi ya, dia itu hidupnya berpindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Tentu pendeta itu bukan karena kemauannya ya, tentunya dia berpindah-pindah ya, tapi karena Tuhan yang perintahkan dia untuk pergi, oke berangkat dari sana, dari sini ke sana sekarang begitu ya pendeta ya. Pada umumnya seperti itu, tapi nanti kita akan lihat di pelajaran ini ada satu saat di mana Abraham tidak disuruh pergi, tapi dia menggunakan pikirannya, dia melihat, nah, menggunakan sekarang panca inderanya, oh di sana enak. Nah, dia coba pergi, tapi secara garis besar Abraham disebut bapa orang percaya karena dia selalu menunggu perintah Tuhan. Oke, baik. Artinya selama dia pergi berdasarkan perintah, ini kalau bahasa sekarang ini SK ya. Kalau dia pergi berdasarkan SK, sejahteralah hidupnya ya, tenanglah dia ya. Betul, gitu ya. iya. Nah, lalu tadi pendeta sudah singgung bahwa ada satu saat di mana ketika dia pergi atas inisiatif sendiri, lalu dia menjadi masalah. Nah mungkin pendeta bisa jelaskan itu peristiwa kapan itu pendeta? Baik, jadi ketika diawali dengan Kejadian pasal 12, Tuhan katakan pergilah dari rumahmu. Jadi saudara-saudara kembali seperti tadi, rumah Abram pada kesempatan itu, kalau bahasa sekarang sudah nyaman sekali. Ya, sudah nyaman. Enak dia tinggal di situ, banyak harta, ada semua sarana prasarana, fasilitas pendukung untuk zaman itu sudah sangat lengkap. Lalu Tuhan katakan pergi, dia pun pergi. Lalu ada satu hal sebelum kita melangkah kepada tempat di mana dia pergi tadi adalah begini. Catatan pelajaran kita ini katakan kepergian Abram juga mengkhawatirkan keluarganya. Nah, memang itulah secara alami ya. Jadi kalau pergi tanpa tahu kemana tujuannya, memang sesuatu yang mengkhawatirkan. Apalagi kita melihat ada ternak, ada apa semua yang dibawa. Bahkan kalau saja dia hanya pergi dengan badannya, pasti akan menjadi satu pertanyaan, ya, menjadi satu kekhawatiran. Bagaimana? Nah, namun pelajaran kita ini mengingatkan kepada kita saat di mana Abraham menggunakan pikirannya. Nah, itulah pelajaran kita di pelajaran hari Senin. Saudara-saudara, tentu saudara sudah membacanya, mempelajarinya. Di pelajaran hari Senin, ketika dia berada di tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian, nah ini menarik ya,
tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, bisa terjadi kelaparan. Ya kan? Terjadi kelaparan. Lalu Abraham melihat bahwa di sebelah sana ini mulai menggunakan akal, menggunakan pikiran. Ya, menggunakan pikiran. Kita tidak salah menggunakan pikiran, tapi tetap harus dengan persetujuan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi ya. Di pelajaran kita hari Senin ada satu kalimat yang saya akan bacakan pertama. Godaan Mesir sering menjadi masalah bagi orang Israel kuno. Mesir dengan demikian menjadi simbol manusia yang lebih percaya pada manusia daripada pada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di Mesir ketika dilihat dari jauh dan dari dekat, air banyak. Nah, jadi biasanya air itu menandakan kesuburan. Ya, kesuburan. Sementara di tempat-tempat lain yang gersang, tidak ada air, tidak ada sungai, ya biasanya memang tandus kan? Nah, tapi ketika Abram melihat, oh di sana subur, sementara di sini kelaparan. Kan menurut pikiran kita juga sekarang betul saja. Tapi kembali kepada ayat hafalan tadi, karena iman. Nah, sekarang Tuhan suruh dia pergi ke tanah perjanjian. Sudah tiba di tanah perjanjian, lalu mulai ada kelaparan, langsung goyang imannya itu ya, langsung goyang dia. Lalu dia berpikir, di sana tanah yang subur. Kalaupun dia bertahan di tanah perjanjian itu, Tuhan kan peliharakan dia. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu dia takut. Tapi kenyataannya, nah inilah tadi makanya saya katakan bagian dari pelajaran kita ini mengingatkan bagaimana pasang surutnya iman seorang yang disebut Abram. Makanya ada dua hal yang dicatat dalam pelajaran kita di hari Senin ini. Demikian, Abram digambarkan sebagai pria beriman ketika dia meninggalkan Ur. Lalu di bawahnya, di bagian terakhir kutipan dari Alfa Omega jilid 1, ia menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Nah, ini dia saudara-saudara. Jadi saat melihat kelaparan, melihat kekeringan, ini tidak benar, harus pergi. Nah, padahal di awal waktu pergi, tinggalkan rumahnya tanpa bertanya-tanya, tanpa menggunakan akal, dia tinggalkan rumah. Tapi sekarang, inilah dia, pria beriman, ada satu saat kelihatan dalam hidupnya dia adalah kurang beriman. Nah, gitu ya. Jadi pemirsa Hope Channel Borneo, jika kita menyimak baik-baik pelajaran ini ya, penyampaian yang disampaikan oleh Pendeta Ginting ini sangat berkenaan dengan diri kita sebenarnya pada saat ini, gitu ya. Jadi begini, Pak Pendeta, bagi sebagian orang bisa saja pada akhirnya mengatakan untuk membela diri. Nah itulah kan, ternyata Tuhan pun yang panggil setelah kita dekat dengan Tuhan, enggak serta-merta juga hidup ini senang gitu ya kan. Buktinya Abraham dipanggil ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian itu ya tidak menjanjikan gitu ya. Seperti namanya tanah perjanjian gitu, enggak menjanjikan. Terbukti Abraham melihat, ya ini istilahnya ke tetangga sebelah lah gitu ya. Oh ternyata di sana banyak airnya, lebih subur gitu ya. Nah seperti yang pendeta bilang tadi ya, jadi ketika Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya menuju tanah perjanjian itu, yang dia juga nggak tahu itu ada apa-apa di sana, dia ikut sesuai dengan imannya. Tapi justru ketika dia melihat sesuatu yang menjanjikan, lalu dia pergi mengikuti kata hatinya, itu bukan sebuah tindakan iman. Gitu ya. Jadi tindakan iman itu adalah sesuatu yang memang bila mana kita betul-betul bergantung kepada panggilan Tuhan, betul, panggilan Tuhan kepada kita. Nah ini menarik sekali nih ya Pak Pendeta ya, untuk hal-hal yang seperti ini ya. Jadi pemirsa ya, kita harus lihat ya, apakah benar saya ada di sini nih karena panggilan Tuhan gitu ya, walaupun dengan segala kesulitan-kesulitannya gitu Pak Pendeta ya. Iya. Ada sedikit hubungan dengan ketika Abram menggunakan akalnya, dia ketika berada di Mesir ini jadi bersambung dia saudara-saudara. Jadi ketika dia mulai tidak menggunakan ketergantungannya kepada Tuhan, begitu dia di Mesir, maka akan ada yang berikut ya, ke pelajaran kita ini dikatakan ada dusta di sana. Ya, ketika dia berada di Mesir, lalu dia melihat istrinya yang masih muda dan cantik, lalu dia katakan, kalau ada orang bertanya kepadamu, katakan engkau adikku. Nah, kan begitu. Padahal dia adalah istri. Nah, inilah sekarang ketika kita mulai meragukan Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan perkataan Tuhan, lekha, pergilah, ataupun
di sisi lain ketaatan, ketetapan ke perintah Tuhan, maka akan ada dosa berikut yang akan menyusul. Nah, jadi apa yang dicatatkan kepada kita berikutnya dari pelajaran ini adalah apa yang kita lihat adalah bagaimana bahkan seorang hamba Tuhan yang hebat bisa membuat kesalahan namun tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ini dia. Jadi kalaupun berada di tanah yang tandus sementara dalam kondisi kelaparan, jangan langsung marah sama Tuhan, saudara. Jangan kecewa kepada Tuhan. Toh juga Tuhan peliharakan, masih sehat. Ya kan begitu ya, masih sehat. Kalaupun tidak, nah inilah iman, ya iman. Nanti kita akan lihat di pahlawan-pahlawan iman Ibrani pasal 11 ini mengingatkan kepada kita mereka tidak menghiraukan dirinya. Kalau kita singgung sedikit dengan Paulus, maka Paulus katakan bagiku hidup adalah yang Filipi pasal 1 ya, dikatakan bagiku mati adalah keuntungan, hidup apa kata di situ pendeta? Ya, jadi seperti itu ya. Kalaupun mati enggak apa-apa. Nah, masalah ya? Enggak masalah. Karena dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan. Nah, begitu. Jadi inilah mengingatkan kepada kita di sini tadi seorang hamba Tuhan. Tadi pendeta Sagala sudah katakan tanah perjanjian sekalipun masih mungkin ada kelaparan di situ. Tapi jangan takut. Elia, nanti di pelajaran berikutnya mungkin kita akan dapat itu Elia, enggak ada makanan, enggak ada dapur kalau untuk sekarang untuk masak. Tapi toh Tuhan kirim burung gagak. Nah, jadi jangan langsung aduh sudah habis beras. Aduh sudah enggak kerja ini. Aduh sudah enggak ada gajian, sudah dapat gaji. Kalaupun enggak dapat gaji kan masih ada tangan, masih bisa kerja. Ya untuk mencari nafkah seperti itu. Artinya kita jangan membatasi kuasa Tuhan untuk kita membatasi kuasa Tuhan dalam mengendalikan hidup kita gitu pendeta ya. Betul. Artinya ketika Abraham berangkat dari tanah perjanjian itu ke Mesir, ini bisa dikatakan dia membatasi kuasa Tuhan bahwa ya seolah-olah Tuhan itu nggak sanggup memberkati dia meskipun di tanah perjanjian yang kelihatannya lebih kering daripada tetangga sebelah itu gitu ya kan. Jadi berhati-hati ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya berhati-hati jangan sampai seolah-olah kita mau membantu Tuhan ini. Iya kan, menggenapi misinya dalam diri kita kan, Abraham gitu ya. Jangan sampai tindakan kita yang kita anggap benar sama seperti Abraham. Karena kan wajar ya pendeta ya, dia kan harus pikirkan istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, ya semua orang yang dia bawa pada saat itu kan. Ya jelas kalau dia hidup di tanah perjanjian yang tandus, ya mau kasih makan apa? Wajar saya pikir sebagai kepala keluarga, dia harus berpikir apa yang saya mau kasih kepada keluarga. Tapi jangan sampai tindakan itu adalah tindakan kita yang menyatakan bahwa kita membatasi Tuhan bahwa sepertinya Tuhan gak bisa lagi berbuat apa-apa. Sehingga kita harus pergi ke sana. Begitu ya Pak Pendeta ya? Iya. Jadi ini yang menarik dengan kehidupan Abraham. Yang seharusnya untuk kita sekarang. Jadi belajar dari Abraham untuk kita sekarang. Jadi pastikan saudara-saudara pemirsa Hope Channel dimanapun ada berada. Jadi iman itu bukan untuk kita sendiri. Nah, jadi pastikan iman yang saya miliki sebagai kepala keluarga itu ditularkan kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang ada dalam rumah. Nah, itu yang pertama. Makanya nanti kita akan ketemu pelajaran yang berikutnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan terlihat. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada kesan, oh kalau di gereja Bapak ini imannya kuat. Kalau lagi acara imannya kuat. Di saat tertentu ya. Kalau di rumah, jangan begitu ya. Ini kehidupan bagian dari kehidupan Abram menunjukkan seperti begitu. Ya, walaupun bukan di rumah, tapi inilah saat-saat tertentu ketika dia berhadapan dengan kondisi kelaparan. Memang secara baik sangat humanis ya. Kalau dia pikirkan seperti tadi, bagaimana orang-orang yang ada dengan saya ini, para gembala saya ini semua, ya, ternak-ternak semua, ya, sangat manusiawi. Tapi jangan sampai kita melupakan bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah menjadi awal dari perjalanan hidupnya. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi itu sebabnya ya ketika dalam tanda petik ya penderitaan, tapi jika itu dalam pengendalian Tuhan ya, itu makanya Paulus bilang tadi ya, itu kematian itu keuntungan gitu ya, keuntungan bagiku gitu ya. Jadi mati tapi karena kebenaran gitu ya. Oke Pak Pendeta. Jadi menarik ketika berbicara tentang Abraham ini ya, Abram ya. Jadi ketika dia sudah pergi ke Mesir dari tanah perjanjian, dia menemukan masalah di sana gitu ya. Dalam bahasa kita tanda petik dia jatuh ya ke dalam dosa. Artinya dia
meninggalkan Tuhannya. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi ke tanah yang lebih subur menurut pandangannya, dia meninggalkan Tuhannya. Tapi ada saatnya pendeta ketika dia kembali lagi, ya gitu ya. Kalau kita baca dalam pelajaran kita, dalam pelajaran hari Selasa, ya ini menceritakan tentang bagaimana Abraham telah menyadari dan dia kembali lagi, ya. Ingat pemirsa bahwa ya meskipun Abraham bapak orang yang percaya, tapi dia juga manusia kan, gitu ya. Walaupun itu tidak dapat membenarkan untuk kita berbuat salah gitu ya. Tapi pelajaran kita hari Selasa mengatakan dalam kisah Abram dan Lot, maka muncul pertanyaan, apa ya hal yang dapat ya, apa hal yang kita dapati ya dari kehidupan Abraham yang menyatakan bahwa dia sudah bertobat ya. Jadi tindakan dia tadi pendeta pergi ke Mesir itu adalah tindakan diri sendiri. Artinya dia menyangkal panggilan Tuhan gitu ya. Nah, lalu kita melihat kembali bahwa setelah di sana ada terjadi masalah, dia kembali lagi. Nah, apa hal ya di dalam kehidupan Abraham yang menyatakan bahwa dia sudah bertobat? Nah, silakan Pak Pendeta. Baik, jadi ini menarik ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalaupun kadang hidup ini seperti tadi ada jatuh, ada bangunnya, pelajaran kita mengatakan begini, saya baca satu kalimat dulu ya. Hubungan kembali Abram dengan Tuhan sudah terlihat dalam hubungannya dengan orang-orang, dalam cara dia menangani masalah dengan Lot, keponakannya, tentang penggunaan tanah. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau tadi waktu dia dari tanah perjanjian melihat bukan ketandusan, kelaparan yang terjadi, lalu dia memandang kepada Mesir, di saat dia kembali kepada Tuhan, hubungan kembali kepada Tuhan, maka dikatakan di sini terlihat dalam hubungannya dengan orang-orang. Nah, buktinya bahwa dia sudah bertobat, artinya katakanlah bertobat bahasa. Iya. Bertobat, maka ketika dia bertindak dengan keponakannya, kalau kita baca di dalam buku Kejadian pasal 13 ini, maka dia katakan begini, Lot, supaya jangan terjadi perpecahan, perselisihan, permusuhan, perkelahian antara gembalaku dan gembalamu, antara orang-orangku dan orangmu, maka sekarang ya kita harus berpisah. Nah, namun berpisahnya adalah pisah baik-baik. Nah, sekarang coba Lot pilih. Nah, ini menarik ya, pilih. Sebagai orang tua, katakanlah kesempatan itu kan Abram adalah orang tua bagi Lot. Walaupun itu kalau bahasa kita sekarang omnya ya. Orang tua. Dia sangat berhak kalau misalnya dia katakan, Lot, kamu dengar sama om ya. Ya, karena itulah iman. Pasti kan anak hormat kepada orang tua, hukum kelima kan. Nah, kalau Lot menghormati itu, tentu mengingat itu, ya kalaupun dia memilih, ya pasti Lot ya akan terima aja. Nah, tapi sesuatu yang berbeda, ya sesuatu yang berbeda. Kalau untuk sekarang, mungkin kita akan melihat seperti ini. Kalau misalnya pembagian, saya bagi dulu ya. Nah, setelah saya bagi, saya pilih. Nah, ya pasti nanti ya adalah kelebihan-kelebihannya sedikit di sini, lalu saya akan pilih. Nah, tapi Abram kepada keponakannya Lot tidak melakukan itu. Dia katakan, Lot, lihat saja sekarang, bebas. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Artinya kita akan berpisah. Ya, berpisah bukan berarti ada permusuhan. Ya. Tapi berpisah untuk kebaikan. Karena kamu punya ternak juga banyak, saya juga punya ternak banyak. Kita akan berpisah. Secara katakan kalau untuk sekarang bisnis lah ini ya. Bisnis. Nah, inilah yang terjadi di sana dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau tema kita tahun 2022 ini kan yang sudah menjadi murid. Ya, sudah menjadi murid akan terlihat, akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Entahkah itu dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan kita, akan terlihat bagaimana kita menyatakan iman kita itu. Nah, inilah Abram ya. Lot, silakan pilih. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ya kalau kita mau sedikit aplikasi dari kehidupan Abram dengan Lot ini, kalau kita di jalan, nah jalan itu misalnya kita berpapasan, jalannya sempit,
di jalan sebelah sana ada lubang. Jadi sebetulnya hak kita ini jalan kalau lalu lintas kan. Iya, iya. Nah kalau orang itu coba mendahulunya lewat dari sana, apakah kita masih marah? Nah ini ya salah satu contoh di situ. Tapi saudara-saudara perhatikan apa yang dicatatkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebaliknya, langkah Abram adalah tindakan iman. Abram tidak memilih tanah itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Tidak seperti Lot, Abram melihat tanah itu hanya atas perintah Tuhan. Lot menggunakan mata. Dia lihat, wah ini tanah sebelah sini ada sungainya. Kembali kepada ketika Abram melihat Mesir, oh di sana ada sungai. Pasti di sana subur, rumputnya hijau. Nah, tapi ketika Lot mengikuti perintah Tuhan, tanah yang kering pun bisa menjadi subur. Nah ini ya, tanah yang kering pun bisa jadi subur. Sementara tanah yang subur, tanah yang hijau bagi Lot. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan Lot di dalam kehidupan selanjutnya nanti. Seperti itu pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi apa yang saya dapatkan pemirsa dari poin yang disampaikan oleh Pendeta Ginting adalah hubungan kita dengan Tuhan itu akan terlihat bagaimana kita memperlakukan sesama. Gitu. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita kalau kepada sesama perlakuan kita itu enggak benar gitu ya kan. Itu Tuhan bilang bagaimana kamu mengasihi aku yang tidak kelihatan, yang kelihatan di depan mata pun apa? Tidak kamu nyatakan kasihmu gitu ya. Jadi saya pikir ada poin yang penting ya ketika Abram dan Lot ya, memperlakukan Lot istilahnya lebih terhormat lah ya, lebih terhormat walaupun kehormatan itu seharusnya menjadi bagian Abram ya karena dialah dalam posisi orang tua pada saat itu ya Pendeta ya. Tapi dia memberikan itu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, itulah ciri-ciri dari Tuhannya Abraham ya kan. Kalau hanya mikir diri sendiri, itu sangat manusiawi sekali itu ya. Tapi Abram bukti dari pertobatannya ya, dia sudah kembali kepada Tuhan, dia buktikan melalui perlakuannya mengambil sifat-sifat ketuhanan itu, contohnya kerendahan hati, murah hati, dia nyatakan kepada Lot gitu ya Pendeta ya. Jadi itulah bukti bahwa dia sudah kembali ya kepada kebenaran. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi sangat menarik ketika kita berbicara tentang kehidupan Abram ini. Ya, jadi dia sudah tunjukkan pertobatannya ya, meskipun dalam satu peristiwa yang sangat nyata, dia dalam pelajaran kita diceritakan dia membela ya Lot yang walaupun sebenarnya secara manusiawi udahlah biar aja lah, kalaupun dia ditawan ya biar aja dia ditawan, toh juga kemarin dia ini nggak menghormati saya, nggak menghargai saya gitu ya Pak Pendeta ya. Nah apa yang bisa kita pelajari Pak Pendeta? Contohnya dari pelajaran hari Rabu itu ya. Apa yang bisa kita pelajari sikap Abram ketika dia membebaskan ya, menolong Lot lepas dari masalahnya gitu. Baik, jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah juga masih bagian dari orang beriman itu. Ya, orang beriman. Dia tidak hanya memikirkan untuk dirinya. Kalau untuk kita sekarang kan mungkin kita akan berpikir, Lot, kamu kan sudah pilih. Ya sudah, uruslah dirimu di sini, urus dirimu sendiri di situ. Nah sekarang kita melalui gereja ini disuruh untuk peduli. Makanya ada kelompok peduli ya. Nah, jadi peduli. Nah inilah dikatakan satu-satunya alasan Abram akan campur tangan adalah nasib keponakannya Lot yang ditawan selama pertempuran. Jadi dia selalu berpikir untuk keselamatan. Ya, keselamatan kalau disebut tadi di sini nasib katanya ya. Ya kalaupun untuk sekarang kita pasti katakan nasibnya itu, aduh sudah ditawan keponakan saya, sudah ditahan dia. Nah ini menjadi beban pikiran bagi Abram sehingga dia mau mengupayakan untuk keselamatan keponakannya ini. Nah sekarang saudara-saudara jangan membiasakan diri, enggak pas juga bahasa itu, jangan menumbuhkan dalam diri kita untuk berpikir enggak mau tahu. Nah, ya, jadi kita dituntut untuk selalu mau peduli. Karena itulah yang diteladankan oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan kepada kita untuk kepada sesama. Seperti itu Pendeta. Baik, menarik itu Pendeta. Jadi
seperti yang pendeta sampaikan tadi ya, dalam kutipan kita pelajaran hari Rabu dikatakan Abram ya dalam hal ini tidak memanjakan gitu ya pendeta ya. Tidak memanjakan pikiran-pikiran yang tidak baik sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Saya pikir manusiawi sekali pendeta. Kalau ada seseorang yang memperlakukan kita dengan tidak tahu berterima kasih, sudah dibantu, ditolong, malah ngomong-ngomongin kita, jelek-jelekin kita, itu sangat manusiawi sekali. Kalau dia dalam masalah, ya memang wajar lah kan, dia memang sudah begitu sikapnya gitu ya. Bukannya malah membantu, malah mengaminkan, ya wajar lah memang dia dapat masalah. Memang mulutnya sih ember betul gitu ya kan, malah kalau kita pancing ya. Abraham tidak memanjakan pikirannya dengan hal-hal yang seperti itu. Begitu pendeta ya. Dia melawan pikiran itu dan dia bilang, dia harus bantu, dia nyatakan. Itulah bukti, salah satu bukti lagi pertobatan Abraham. Itulah sifat yang dimiliki oleh Tuhannya, begitu pendeta ya. Yaitu tidak memanjakan pikiran kita untuk hal-hal yang buruk tentang orang lain. Nah, Pak Pendeta, dari kehidupan Abraham ini kita melihat juga ya, setelah peristiwa-peristiwa terjadi, jatuh bangunnya Abraham, ya dia pergi ke tanah perjanjian dengan iman, tapi pergi ke Mesir dengan diri sendiri, lalu kembali lagi, ya membangun hubungan yang baik dengan Tuhannya, menyatakan sikapnya kepada Lot, ya yang sudah, ya istilahnya bahasa kita, ya, tidak tahu berterima kasih lah begitu ya. Nah sekarang pendeta muncul nama baru dalam pelajaran kita, yaitu Melkisedek. Nah mungkin sekilas aja pendeta, mungkin 1-2 kalimat mungkin. Ini siapa ini? Apa informasi meskipun sederhana yang kita perlu ketahui tentang si Melkisedek ini? Baik, jadi pelajaran sekolah sabar kita dan Alkitab mengingatkan bahwa Melkisedek, pelajaran ini di hari Kamis katakan berasal dari kota Salem yang berarti damai. Jadi ini menarik ya. Berasal dari kota Salem yang berarti damai, lalu komponen yang lain adalah sedek, adil. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak perlu kita cari terlalu jauh dari mana dia, siapa dia, tapi yang ada adalah dia membawa damai dan keadilan. Siapa itu? Ya itu menggambarkan Tuhan, saudara-saudara. Yang paling memberikan damai kepada kita hanya di dalam Tuhan. Lalu keadilan yang paling adil hanya di dalam Tuhan. Jadi kesanalah. Nah ini menarik ya, karena ada kaitan tadi ini waktu Abram membantu Raja Kanaan dalam membebaskan tawanan, membebaskan daerahnya yang sudah diserang, lalu mereka memberikan banyak pemberian kepada Abram. Lalu Abram pun menyatakan rasa syukurnya melalui persepuluhan. Itulah yang diingatkan di pelajaran ini. Berarti oke lah, Melkisedek itu adalah seseorang yang berasal dari ya tempat yang damai gitu ya, kota Salem ya, tempat yang damai, dan juga namanya adalah keadilan ya. Nah, lalu berikutnya adalah Abram, dalam bahasa kita memberikan ya, kalau sekarang ini bahasanya mengembalikan gitu ya, persepuluhan kepadanya. Kira-kira apa hal yang paling mendasar pendeta sehingga Abram memberikan atau mengembalikan persepuluhan itu kepada Melkisedek? Baik, pelajaran kita ini mengingatkan demikian. Bagi Abram, di pelajaran hari Kamis paling bawah dikatakan demikian. Persepuluhan dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memiliki segalanya. Jadi pemberian yang diberikan oleh Raja Kanaan itu bagi Abram itu adalah dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Jadi satu alamat yang dia akan tuju adalah orang yang memberikan dan menjamin keadilannya. Dan kebetulan ada Melkisedek yang datang, dia langsung menyerahkan itu kepadanya. Jadi dia tidak melihat di mana atau di siapa itu, tapi yang dia adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan Melkisedek yang dekat dengan dia sebagai imam di kesempatan itu, dan kepadanya lah diberikan dalam bentuk persepuluhan dengan rasa syukur. Ini saudara-saudara ya, dengan rasa syukur bahwa ini adalah pemberian Tuhan dan saya akan kembalikan kepada Tuhan. Baik, makasih Pak Pendeta. Jadi umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada, ya. Jadi ketika Abraham memberikan ya persepuluhan kepada Melkisedek, ya, ingat motifnya apa dulu.
Gitu ya, gitu pendeta ya. Jangan sampai kita sudah bersusah-susah payah, contohnya sampai ke masa kita saat ini pendeta ya. Kita sudah kasih contohnya persepuluhan kita 500.000, bahkan kadang ada yang 1 juta. Tapi kalau atas dasar yang salah, wah, kita rugi di dana, ya rugi juga dalam hal kerohanian, ya kan, di berkatnya karena kita tidak ada apa-apa. Jadi artinya apa yang disampaikan pendeta Ginting tadi, dasar dari Abram memberikan atau mengembalikan persepuluhan itu adalah atas dasar pengenalan dia kepada Tuhannya, rasa syukur kepada Allah Khalik pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita benar-benar menyadari siapa Tuhan yang telah memimpin hidup kita sampai saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan rasa syukur itu, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan kita. Gitu pendeta ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini sangat menarik sekali, namun kita tidak bisa berlama-lama karena pendeta harus menyimpulkan ya, menyimpulkan mungkin dalam 1-2 kalimat kesimpulan dari pelajaran kita sehubungan dengan kehidupan Abram yang kita sudah pelajari. Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalaupun iman kita ada naik turunnya, pastikan jangan berhenti waktu turun, tapi akan kembali naik. Nah, lalu berikut aplikasi bagi kita untuk sahabat ini adalah begini. Gereja Kristus harus menjadi berkat dan anggotanya akan diberkati saat mereka memberkati orang lain. Ingat ya, gereja harus menjadi berkat. Jadi siapapun kita bagian dari gereja itu menjadi berkat. Jadi jangan tunggu-tunggu berkat saja. Oke. Kita menjadi berkat. Lalu kalimat kedua, kita harus memiliki kesalehan praktis untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan hidup kita. Jadi agama mengubah hidup kita untuk ada hal yang praktis. Jadi bukan hanya sekedar teori yang kita tahu, tapi dalam praktek hidupnya juga ada yang kita tunjukkan kesalehan yang kita miliki itu. Baik, puji Tuhan Pak Pendeta ya. Pemirsa Channel Borneo dimanapun Anda berada ya, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, ini poin dari kehidupan Abram yang kita bisa dapatkan. Berkat itu tidak semua berbicara tentang doi ya Pak Pendeta ya, tentang uang ya kan. Berkat itu tentang sukacita, kebahagiaan. Kalau Anda tidak punya uang, hanya punya senyum, senyumlah kepada semua orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau hanya sukacita yang Anda punya, bagikan sukacita itu kepada sesama. Karena Anda diberkati dengan sukacita, diberkatilah orang dengan sukacita Anda. Baik, terima kasih pemirsa Channel Borneo dimanapun Anda berada. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Kami tahu waktu ini tidak terlalu banyak dan pelajaran tidak terlalu banyak yang kita bicarakan. Namun kami berharap kita boleh mendapatkan poin dari kehidupan Abram. Agar kita boleh tetap setia kepada Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Naik, untuk menyimpulkan dan menutup seluruh rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, kita mengundang Pendeta Ginting untuk pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami puji nama Tuhan. Waktu yang Tuhan percayakan kami sudah gunakan untuk belajar dari firman-Mu, dari kehidupan Abram. Ya Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami juga hidup dengan iman. Kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan demikian Bapa di surga, kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Kami diberkati dan kami juga menjadi berkat. Dan berikan kami kekuatan untuk menghidupkan apa yang kami imani. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan percayakan ini. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya ya sahabat ini. Tuhan berkati. Terima kasih, selamat sahabat. Baik, pemirsa Channel Borneo, demikianlah acara diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu pada diskusi pelajaran sekolah sahabat di sahabat berikutnya. Tuhan memberkati.